Di sebuah pulau terpencil, di mana satu langkah salah bisa berarti kelaparan dan luka. Zube memulai perjuangan bertahan hidup hanya dengan tangan kosong dan instingnya. Tanpa makanan, tanpa cadangan air, di depannya ada kaktus berduri dan di belakangnya terik matahari yang membakar. Demi bertahan hidup, dia terpaksa memakan apapun yang orang lain tak berani makan, meminum air yang belum teruji, dan membangun tempat berlindung sendiri di tengah hutan lebat. Hanya dengan beberapa lembar daun palem, aliran sungai kecil, dan tekad kuat. Mampukah Zube bertahan melewati hari ini, di bawah terik matahari yang seolah ingin memanggang semua makhluk hidup di pulau luas ini? Tempat di mana diam saja sudah berkeringat apalagi berjalan kaki, tiba-tiba muncul sosok pria sendirian. Dia memakai baju koboi yang berdebu, terlihat seperti baru keluar dari film koboi tapi salah tempat. Selanjutnya, pria ini mulai masuk lebih dalam ke wilayah liar. Tempat yang tanahnya penuh kerikil tajam, melihatnya saja sudah terasa sakit di kaki. Dan benar saja, berjalan tanpa alas kaki di tanah seperti ini benar-benar siksaan yang luar biasa. Karena tak tahan, dia mencoba lebih pintar dengan memilih batu yang agak rata untuk dipijak. Berjalan sambil menghindar seperti sedang bermain rintangan versi bertahan hidup di dunia nyata. Tak lama berjalan, dia menemukan jenis tanaman liar bernama moonfet. Sayangnya, tanaman ini hanya bisa jadi obat dan sama sekali tidak bisa dimakan. Jadi Zube terpaksa melewatinya, karena obat memang bagus, tapi perut lapar tidak bisa kenyang hanya dengan minum obat. Dia lanjut menjelajah sekitar, berjalan perlahan seperti orang yang sudah berhari-hari tidak makan layak. Sambil berjalan dia terus waspada, matanya selalu mencari apakah ada sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya keberuntungan berpihak padanya, dia menemukan buah liar. Tanpa ragu, Zube memetik satu buah dan langsung mencicipinya. Ternyata ini adalah lemonade berry, jenis buah yang aman untuk dimakan. Lapisan asam di luar terasa cukup menarik, tapi bijinya harus dibuang karena sangat keras, pahit, dan sulit dicerna. Ini adalah sumber pangan yang digunakan penduduk asli Amerika Utara selama ratusan tahun. Setelah selesai ngemil buah gurun, Zube melirik ke samping dan melihat pohon lain dengan batang besar, penuh dengan buah merah ranum yang terlihat sangat lezat. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Buah ini terlihat bisa dimakan, tapi sebenarnya harus diolah dengan benar. Tidak boleh dimakan mentah karena rasanya sangat pahit dan mengandung sedikit racun. Tapi buat Zube beda, mungkin seleranya makin pahit makin mantap. Jadi dia tidak mau repot mengolahnya, langsung dipetik dan masuk ke mulut. Dia makan dengan lahap tanpa ekspresi aneh, seolah sedang menikmati hidangan mewah bukan buah liar di gurun. Setelah asupan vitamin terpenuhi, Zube lanjut menyusuri jalan setapak. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan jenis beri lain yang tumbuh lebat di pohon. Dia mengamati sebentar lalu langsung memakannya tanpa ragu, benar-benar gaya makan dulu urusan belakangan. Terus berjalan sampai keringat bercucuran seperti mandi, Zube tiba-tiba menemukan tulang belulang hewan berserakan di tanah. Dia membungkuk, mengambil dan mengamatinya dengan serius, bahkan bertanya-tanya apakah ini tulang dinosaurus yang sudah punah. Meski pertanyaannya agak melompat jauh, tapi ini menunjukkan ketelitian pengamatannya yang tinggi. Melanjutkan perjalanan, saat merasa tubuh kurang nutrisi, dia kembali memetik buah liar. Terlihat bahwa sumber daya di area ini sangat melimpah, asalkan tahu cara mengenalinya dan berani makan. Setelah berkeliling, Zube menemukan area terbuka yang cukup ideal untuk dijadikan tempat berlindung. Dia mulai mengumpulkan ranting kering di tanah, memilih sepotong kayu untuk dijadikan pengungkit lalu mulai menggali. Ternyata tanah di sini cukup kering dan keras, sehingga menggali tidaklah mudah. Tapi tidak masalah, dia minum sedikit air untuk memulihkan tenaga, lalu resmi memulai proyek pembangunannya. Hanya dengan tangan kosong dan sepotong kayu, Zube terus mengeruk tanah. Setelah digali beberapa saat, area tersebut menjadi lebih rata dan luas. Akhirnya dia berbaring istirahat, bersiap untuk tantangan berikutnya dalam perjalanan bertahan hidup di gurun yang kejam ini. Setelah menempuh jalan yang benar-benar menyiksa, apalagi kondisi kakinya sudah lebam karena terus menginjak kerikil, terlihat seperti baru saja ikut lomba injak batu versi gurun. Setelah istirahat sejenak, Zube bangun dan melanjutkan pekerjaan menggali. Dan keberuntungan datang lagi saat dia menemukan sebuah batu berbentuk segitiga yang cukup bagus. Sekali lihat sudah tahu kalau batu ini bukan untuk hiasan. Zube membawa batu itu keluar, menggunakan batu yang lebih besar untuk memecahnya hingga tajam untuk dijadikan alat. Harus diakui, dalam kondisi seperti ini, sebutir batu pun bisa berubah jadi pisau survival serbaguna. Mengikuti aliran sungai terdekat, Zube melewati area kering lalu menemukan rumpun bambu muda yang hijau segar. Sekali lihat sudah tahu kalau ini bahan bangunan gratis 100%. Tanpa ragu, dia menggunakan batu yang baru dibuat tadi untuk memotong batang bambu.
Namun, dengan alat sederhana seperti ini, memotong bambu benar-benar menguji kesabaran. Dipotong terus-menerus, akhirnya patah juga, benar-benar tipe bambu yang keras tapi orangnya lebih keras kepala. Begitulah, hanya dengan satu butir batu sebagai alat potong, Zuber dengan tekun memotong bambu satu persatu. Setiap kali satu batang jatuh, dia menghela napas lega seperti baru saja mengalahkan bos terakhir. Setelah mengumpulkan sekitar 10 batang, dia memotongnya agar seragam, lalu mengikatnya dan memanggul bundel bambu itu kembali ke lahan kosong. Melihat pemandangan ini, bisa dibilang orangnya kurus tapi beban bambunya tidak ringan. Tapi perjalanan pulang tidak pernah mudah. Seolah alam belum mau melepaskannya, tanah kembali dipenuhi kerikil tajam yang menyiksa setiap langkah kaki. Zuber menggertakkan gigi melewatinya, berjalan perlahan sambil menahan sakit, benar-benar langkah demi langkah yang berat. Dan saat rasa sakit di kaki membuatnya ingin menyerah, sebuah batu lain tiba-tiba menarik perhatiannya. Batu ini punya bentuk yang bagus dengan pinggiran tajam, terlihat bisa digunakan sebagai pisau atau alat potong mini. Tidak melewatkan kesempatan, Zuber langsung mengambilnya dan memasukkannya ke kantong, anggap saja dapat barang bagus di jalan. Dalam perjalanan kembali, dia sampai di sungai yang sangat jernih. Setelah bekerja keras, tenggorokannya terasa sangat kering. Zuber mendekat, mencelupkan tangan untuk mencoba airnya. Airnya sangat jernih dan rasanya oke, sudah pasti sangat segar untuk penghilang dahaga. Tapi Zuber bukan tipe orang yang nekat hanya karena haus. Dia memutuskan tidak minum langsung untuk menghindari parasit. Karena di alam liar, satu tegukan air yang salah bisa mengacaukan seluruh perjalanan. Setelah itu, dia membawa bambu kembali ke lahan kosong. Setelah meletakkan bambu, Zuber menyimpan batu-batunya dengan hati-hati. Lalu melepas baju koboinya yang sudah lama dipakai dan melemparnya ke tanah. Melihat bajunya saja sudah tahu betapa beratnya perjalanan ini. Selanjutnya, Zuber mengambil satu persatu bambu dan mengupas kulit luarnya. Setelah itu, dia menggunakan batu untuk memotong bambu menjadi potongan yang sama panjang. Tahap ini terlihat sederhana tapi sangat menguras tenaga, apalagi semuanya dilakukan dengan tangan kosong dan batu kasar. Setelah semua bahan tersedia, Zuber kembali menggunakan kayu dan batu untuk meratakan tanah, membersihkan sampah ke samping. Dalam sekejap, lahan yang tadinya berantakan menjadi rata dan rapi, sudah terlihat potensinya menjadi rumah di gurun. Akhirnya, dia mendirikan 2 batang bambu menjadi rangka huruf A sebagai struktur dasar tempat berlindung. Tidak berhenti di situ, Zuber membawa batunya lagi untuk memotong daun palem dan daun nanas liar. Setelah panen, dia membawa beberapa ikat daun untuk dinding awal. Sampai di sini terlihat bahwa meski hanya dengan batu, bambu, dan tenaga manusia, Zuber perlahan mengubah lahan kosong di gurun menjadi tempat bernaung sementara. Tidak cepat, tidak indah, tapi pasti sangat gigih dan pekerja keras, benar-benar gaya bertahan hidup praktis. Kemudian, Zuber mengambil potongan bambu lain dengan wajah penuh tekad, seolah berkata hari ini harus selesai. Dia menggunakan batu untuk memotong bambu menjadi 2 bagian sejajar. Terlihat simpel, tapi memotong dengan batu itu seperti mengasah kesabaran. Setelah terpotong, dia melubanginya sedikit demi sedikit, sangat lambat tapi pasti, khas cara kerja orang yang tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, Zuber mencoba mencocokkan potongan bambu lain ke lubang yang baru dibuat. Karena sudah pas, dia mengulangi proses yang sama, potong dengan batu, lubangi, dan buat celah. Kelihatannya mudah, tapi siapapun yang pernah mencoba memotong bambu dengan batu akan tahu bahwa setiap potongan menguras fisik dan mental. Harus diakui, jika ada pisau yang layak, semuanya akan jauh lebih mudah, tapi sayangnya dunia survival tidak membiarkan kita memilih alat. Setelah semua lubang selesai, Zuber mulai menyatukan potongan bambu tersebut. Hebatnya, sambungannya sangat pas, tidak meleset 1 mm pun. Cara dia bekerja menunjukkan bahwa ini bukan sekadar formalitas, tapi memang dibangun untuk ditinggali dan tidur dengan nyata di bawah panas dan hujan. Setelah bagian rangka, Zuber mengolah daun nanas liar. Dia memisahkan serat daun untuk dijadikan tali pengikat. Setelah diikat, dia mengencangkannya untuk mengunci 2 batang bambu, membentuk rangka huruf A yang cukup kokoh. Bisa dikatakan tempat tinggal Zuber sudah hampir selesai, setidaknya bagian kerangkanya. Namun, pekerjaan selanjutnya masih sangat berat. Zuber harus terus menggunakan batu untuk memotong setiap bambu dan melubanginya, mengulang proses ini berkali-kali. Semuanya dilakukan di bawah terik matahari, keringat mengalir deras seolah baru saja mandi. Otot Zuber tampak menegang, baik karena kerja berat maupun karena tidak adanya AC. Dia tetap tekun menggunakan batu untuk melubangi bambu. Gerakannya teratur seperti mesin survival yang digerakkan oleh kemauan keras.
Terlihat jelas bahwa energi Zuber saat ini sebagian besar berasal dari buah-buah liar yang dia makan sebelumnya. Terdengar sederhana, tapi dalam kondisi ini, buah beri itu benar-benar menjadi sumber kekuatan utama yang membantunya bekerja berat selama berjam-jam. Setelah sekian lama memotong dan merakit, akhirnya Zuber berhasil menciptakan dua rangka huruf A yang sempurna. Dia mendirikannya, lalu memasang balok melintang di atas untuk membuat atap. Sambungan kayu dikunci dengan tali buatan sendiri yang diambil dari serat daun nanas liar. Meski talinya tidak rapi, tapi cukup kuat untuk menjaga struktur tetap berdiri tegak. Pada tahap ini, dari beberapa potong bambu, beberapa butir batu, dan tumpukan daun nanas, Zuber telah membangun rangka dasar tempat berlindungnya. Tidak mewah, tidak modern, tapi cukup untuk digunakan, cukup untuk berteduh, dan yang terpenting cukup aman di tengah alam yang kejam. Inilah gaya bertahan hidup yang kasar tapi nyata, di mana setiap meter persegi tempat berteduh dibayar dengan keringat dan tenaga. Zuber terus bekerja dengan ketelitian yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia sedang membangun pondok survival atau sedang lomba tukang kayu di alam liar. Dia memotong, melubangi bambu, lalu merakit setiap detail dengan hampir sempurna. Terlihat jelas tidak ada konsep asal jeti, semuanya diukur dengan teliti, dipotong dan diasah dengan cermat. Begitulah, setiap lubang bambu terpotong dengan sangat rata dan teratur, tidak ada yang miring. Daun nanas liar dimanfaatkan Zuber secara maksimal, cukup ambil serat dalamnya, pilin, dan jadilah tali survival. Dia mengikatnya kuat-kuat di titik tumpuan, ikatannya sangat kencang, terlihat bukan sekadar diikat tapi benar-benar dikunci agar tidak roboh saat angin besar. Dalam sekejap, seluruh bagian rangka utama tempat berlindung telah selesai. Dengan tangan terampil Zuber, bambu-bambu terus disesuaikan ukurannya, dilubangi lalu diikat kuat pada rangka, memastikan setiap titik penguncian kokoh. Dengan cepat, rangka dasar sudah terpasang, meski terlihat sederhana tapi jelas sudah cukup memadai. Tidak berhenti di situ, Zuber kembali menggali tanah, kali ini lebih dalam dan merapikan sekelilingnya agar tempat tidurnya lebih nyaman. Singkatnya, dia menggunakan tanah langsung sebagai tempat tidur. Kelihatannya seperti tidur di lubang, tapi bagi Zuber saat ini, asal hangat dan tidak sakit punggung, apapun bisa jadi kasur. Menyadari angin malam mulai dingin, Zuber segera mengambil baju koboinya dan berlari ke semak terdekat, mengumpulkan semua daun kering untuk dibawa pulang. Dia menghamparkannya di tanah agar tetap hangat saat tidur, tapi itu belum cukup, dia juga mengambil rumput liar untuk lapisan tambahan demi mencegah hipotermia di malam hari. Karena di tempat ini, siang hari panasnya membakar, tapi malam hari dinginnya seperti menyalakan AC berkekuatan tinggi. Hari dengan cepat menjadi gelap, karena rasa dingin dan lapar yang menyerang bersamaan. Zuber bergegas masuk ke sarangnya, menutupi tubuh dengan daun kering dan ranting, lalu memakai baju koboi sebagai selimut. Berbaring di tempat berlindung yang belum beratap, dia menatap bintang-bintang di langit. Perasaan itu, meski kekurangan segalanya, memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Baru saja terlelap, hari sudah berganti. Zuber terbangun di studio terbuka miliknya. Hari ini cuacanya cerah dengan matahari terik yang langsung menusuk mata, tipe bangun tidur yang langsung terasa panas. Karena tidak ada makanan, sarapannya hanya berupa sisa air yang ada. Zuber meminumnya sekali teguk untuk sarapan, rasanya segar seperti minum es kopi di tengah siang bolong. Setelah itu, dia memanggul baju koboinya dan berdiri, karena Zuber paham betul hukum dasar survival, tidak bekerja, tidak makan. Maka dimulailah hari baru di alam liar, berlanjut dengan tantangan-tantangan yang sudah menunggu di depan. Saat berkeliling mencari makan, Zuber tiba-tiba menemukan rumpun kaktus, dari jauh terlihat hijau segar dan punya potensi untuk mengganjal lapar. Tapi saat didekati, masalah besar muncul, duri tajam tumbuh dari akar sampai pucuk, melihatnya saja sudah terasa sakit di telapak kaki, apalagi memakannya. Akhirnya Zuber hanya bisa menatap, menelan ludah, lalu melewatinya, karena lapar sih lapar. Tapi tidak ada yang sebodoh itu makan kaktus mentah. Tidak ada pilihan lain, dia terus berkeliling di area sekitar dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih mudah ditelan, setidaknya tidak melukai organ dalam. Dan benar saja, langit tidak menutup jalan bagi orang yang rajin berjalan. Zuber beruntung menemukan pohon tohsan dengan buah-buah ranum yang menggantung. Terlihat bukan hidangan mewah, tapi dalam kondisi ini, apapun yang bisa dimakan itu berharga seperti emas. Meski rasanya agak pahit, tapi karena sudah terlalu lapar, sepahit apapun harus ditelan. Zuber memetik buah itu satu persatu dan memakannya dengan lahap seperti sedang makan camilan di hutan. Makan tanpa dimasak, tanpa bumbu, benar-benar kuliner survival versi minimalis. Kakinya masih telanjang, berjalan di tanah tanpa takut menginjak jarum atau duri, membuktikan area ini setidaknya lebih ramah daripada rumpun kaktus tadi. Setelah makan beberapa buah tohsan, Zuber kembali berjalan perlahan sambil mengamati sekeliling untuk mencari sumber daya tambahan.
Tapi setelah berputar-putar, selain rumput dan batu, tidak ada lagi yang layak dimakan. Baru saja ingin kembali, tiba-tiba dia menemukan pohon palem raksasa setinggi 10 meter, berdiri tegak di hutan seperti penanda survival. Sayangnya, ini adalah pohon palem yang sudah mati, jadi hanya ada daun kering dan tidak ada buah untuk dimakan. Tapi Zube tidak kecewa karena otaknya langsung mengaktifkan mode daur ulang sumber daya. Tidak ada buah, ambil daunnya, yang penting bisa digunakan. Dia dengan sigap mengambil batu dan menggunakannya sebagai alat potong sederhana untuk mengambil beberapa lembar daun palem. Daun-daun ini pasti akan menjadi bahan atap yang sangat berguna bagi pemiliknya. Melanjutkan pencarian di sekitar, Zube sampai di sebuah sungai kecil dengan air yang sangat jernih dan menyegarkan mata. Mengikuti aliran sungai, dia mengamati dengan teliti dan melihat air di sini sangat bening tanpa campuran kotoran. Terlihat jauh lebih terpercaya dibandingkan sumber air lain di hutan yang keruh seperti kopi susu. Tanpa ragu, Zube menciduk air tersebut untuk dicoba. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia segera menggunakan botol labu untuk menampung air. Dia berhasil mengumpulkan 1 botol penuh, bahkan meminum 1 tegukan lagi agar lebih tenang, persis seperti sedang menimbun air untuk menghadapi kekeringan. Selesai dari sungai itu, Zube kembali ke pohon palem tadi dengan membawa daun-daun yang sudah diambil. Lalu kembali ke tempat perlindungannya untuk mulai memasang atap. Zube memisahkan setiap helai daun lalu menutupinya di atas rangka. Namun, setiap kali kembali, dia hanya bisa membawa tepat 2 helai daun. Mungkin karena sudah lama tidak ke gym, otot-ototnya mulai menunjukkan tanda-tanda atrofi bertahan hidup. Begitulah, suara gesekan kayu terdengar di tengah hutan, seperti suara latar di sebuah lokasi konstruksi versi purba. Agar tetap bersih, Zube membawa daun-daun palem itu ke sungai untuk dicuci bersih. Dia orang yang cukup rapi, jadi mencuci daun sebelum dipasang adalah untuk mencegah serangga bersarang. Bukan karena ingin terlihat mewah dan bersih. Setelah dicuci, dia memanggul daun itu di bahu dan membawanya pulang, menumpuk cukup banyak di tempat perlindungan. Sekarang, tahap pemasangan atap resmi dimulai. Caranya sangat sederhana, cukup pisahkan bagian tengah daun lalu jepitkan langsung ke rangka, tidak perlu teknik rumit. Setelah itu Zube menggunakan tali untuk mengikat rangka agar kokoh. Lalu kembali lagi mengambil daun palem, mengulangi proses yang sama seperti siklus yang tak ada habisnya. Tak lama kemudian, satu sisi atap pun selesai terpasang. Seperti yang bisa kita lihat, sisi ini sudah bisa menghalau sinar matahari dengan cukup baik. Setidaknya tidak lagi merasa kepanasan karena matahari langsung menyengat kepala seperti sebelumnya. Namun, meski Zube sudah menghabiskan sepanjang sore untuk memasang atap, pekerjaannya belum sepenuhnya selesai. Dia masih harus mengambil sekitar 10 helai daun palem lagi, mencucinya di sungai, baru bisa melanjutkan pemasangan. Setelah berjuang dengan daun palem selama waktu yang cukup lama, akhirnya atap tempat perlindungannya selesai dengan sempurna. Sekarang, tempat itu sudah bisa menghalau panas, menahan hujan, dan setidaknya membantu mengatur suhu malam hari. Tidak ada lagi adegan tidur di bawah langit terbuka menahan angin dan embun seperti sebelumnya. Setelah semua beres, Zube masuk ke tempat perlindungan, duduk di tanah, lalu mengambil botol air dan meminumnya dalam tegukan panjang. Itulah makan malam terakhirnya hari ini, tanpa daging atau ikan, tanpa api unggun. Hanya air sungai yang dingin dan perasaan bahwa hari ini dia belum mati kelaparan, itu sudah cukup untuk mengakhiri hari bertahan hidup yang sesungguhnya. Keesokan paginya, saat matahari baru saja menyapa pulau dengan sinar pertamanya, Zube mulai mode orang hutan yang rajin. Dia mengambil batu tajam dan mulai memotong ranting-ranting pohon kecil. Melihat ini, baru terasa kalau zaman batu tidak pernah ketinggalan zaman, kita saja yang lupa cara menggunakannya. Dia berencana menganyam sebuah keranjang, kedengarannya simpel. Tapi memikirkan aksesoris survival seperti ini di pulau terpencil benar-benar menunjukkan visi strategis. Setiap ranting dipotong rapi, lalu dikumpulkan menjadi satu ikatan. Setelah mengumpulkan sekitar 10 ranting, dia membawa semuanya ke sungai terdekat. Zube melepas bajunya, mulai menggunakan batu untuk memukul bagian ujung ranting lalu membelahnya agar lebih lentur. Belum puas, dia juga memukulnya sampai hancur dan merendamnya di air agar lebih lemas. Melihat cara dia mengolah bahan dengan begitu teliti, saya rasa jika ada kompetisi MasterChef versi purba, Zube pasti masuk ke babak final. Setelah persiapan selesai, dia mengikat potongan seratnya dan mulai menganyam. Dengan tangan yang terampil, ranting-ranting itu dianyam bolak-balik dengan sangat cepat. Pekerjaan ini jelas memakan waktu dan duduk di bawah terik matahari sama sekali tidak nyaman. Tapi dengan ketekunan yang luar biasa, tak lama kemudian sebuah keranjang mini pun terbentuk. Zube bahkan dengan hati-hati menganyam pegangannya, terlihat rapi dan modis ala gaya pulau terpencil. Meski keranjang ini tidak bisa menampung banyak.
Setidaknya mulai sekarang dia tidak perlu lagi memeluk buah atau kerang di tangannya. Jika sewaktu-waktu menemukan buah liar atau sesuatu yang bisa dimakan, dia sudah punya tas limited edition, satu-satunya di pulau ini. Sudah 48 jam sejak menginjakan kaki di sini, Zube belum juga mendapatkan sepotong daging. Otot dan stamina mulai terlihat menurun drastis. Tidak ada protein memang jadi penderitaan semua orang, termasuk versi survival seperti ini. Dia kembali ke tempat lama untuk menambah persediaan air. Membawa botol air dan keranjang anyamannya, lalu menuju ke sebuah gundukan tanah kering. Setelah sedikit meludahinya, mencoba meremas dan membentuknya. Dia menyadari tanah ini punya potensi, bisa digunakan untuk membuat periuk, mangkuk, atau keramik nantinya. Saya harus akui, baru 2 hari tapi dia sudah berpikir soal memproduksi peralatan. Benar-benar pola pikir untuk membangun kehidupan di pulau terpencil. Selanjutnya, Zube lanjut mencari sumber air bersih untuk persiapan makan siang. Setelah berkeliling sebentar, akhirnya dia menemukan sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih. Dia meletakkan alatnya, mengambil botol labu untuk mengambil air, minum dengan rakus untuk melepas dahaga, lalu mengisinya lagi untuk cadangan. Setelah itu, dia menuju ke pantai, tempat kawanan burung sedang bersantai berjemur. Sumber daya di sini sepertinya cukup melimpah. Zube memanjat bebatuan, berjalan sambil minum air untuk menjaga tenaga. Lalu dia mengambil batu andalannya, alat serbaguna versi prasejarah, dan mulai mencongkel kerang yang menempel di batu. Mungkin ini adalah sumber makanan yang paling mudah didapat saat ini. Dia duduk di bawah terik matahari, memisahkan setiap kerang dan memasukkannya ke keranjang. Dia hanya memilih yang besar, yang kecil dibiarkan agar tetap berkembang biak. Saya suka detail ini, bertahan hidup tapi tetap tahu cara memanfaatkan alam secara berkelanjutan, tidak eksploitatif. Pola pikir untuk bertahan di situasi sulit ini benar-benar berbeda. Kerang di sini sangat banyak, mungkin makan beberapa tahun pun belum habis, dan selama belum bisa berburu daging. Tumpukan kerang segar sudah cukup membantu Zube bertahan 1 hari lagi di pulau yang penuh tantangan ini. Ini adalah sejenis siput laut yang menempel di batu, termasuk kelompok moluska, biasanya hidup di pantai berbatu Pasifik. Dari luar terlihat kasar dan keras, tapi di balik cangkangnya ada daging berwarna oranye kekuningan yang terlihat sangat menggoda. Setidaknya bagi orang yang sudah tidak makan daging selama 48 jam seperti Zube. Spesies ini menempel kuat di batu sampai rasanya seperti sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Untuk mencongkelnya butuh tenaga ekstra, Zube dengan cepat menggunakan batu untuk memukul kuat dan mencongkelnya satu persatu. Saat cangkangnya terbuka, daging kuning keemasan pun terlihat, momen itu pasti lebih berharga baginya daripada menang undian. Dia terus mengambil beberapa lagi, lalu yang ketiga, dan tak lama kemudian sudah terkumpul satu keluarga siput. Semuanya dimasukkan ke keranjang bersama dengan kerang liar yang sudah diambil sebelumnya. Melihat keranjang kecil yang penuh dengan hasil laut, saya harus akui, pasar seafood mini di pulau terpencil resmi dibuka. Tapi karena terlalu lapar, Zube tidak menunggu sampai menyalakan api. Dia menggunakan batu untuk mencoba mencongkel satu, perlahan memisahkan dagingnya, dan membuang cangkangnya ke samping. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memasukkannya ke mulut, makan mentah seperti sashimi versi tanpa restoran dan tanpa wasabi. Rasa amisnya tidak perlu ditanya lagi, pasti bukan tipe amis segar khas laut seperti di iklan. Rasanya benar-benar mengerikan, tapi wajah Zube tidak berubah sama sekali. Contohnya seperti rumput laut yang tumbuh di batu itu. Kalau lapar langsung dipetik dan dimakan mentah, tanpa perlu dicuci atau dimasak. Benar-benar Buffet alami, petik apa yang disuka. Kalau bosan, dia duduk mengunyah rumput laut sambil menikmati pemandangan pantai agar tidak terlalu merasa kesepian. Menyusuri pantai, dia menemukan makhluk yang terlihat cukup mengerikan. Bentuknya seperti tentakel, tapi saat disentuh langsung mengerut. Mungkin sejenis anemon laut atau makhluk laut lainnya. Melihatnya saja sudah cukup membuktikan bahwa tidak semua hal di laut layak masuk menu makanan. Setelah perutnya terisi sementara dengan siput mentah dan rumput laut, Zube duduk di atas batu, mulutnya mengunyah rumput laut sambil menatap laut. Benar-benar dining dengan view jutaan dolar, cuma kurang koki dan bumbu saja. Setelah itu, dia mencari lahan kosong yang ada sedikit kayu kering, berencana menyalakan api untuk mengolah sisa hasil lautnya. Zube menggunakan batu untuk memotong ranting pohon kering, lalu lanjut mengumpulkan lebih banyak kayu dan ranting. Setelah itu, dia mengasah ujung ranting agar runcing, mengubahnya menjadi alat bor sederhana. Kemudian, dia menggunakan batu untuk mengasah permukaan kayu guna membuat tempat dudukan mata bor, lalu mengebor di tengah untuk membuat lubang. Setelah berkali-kali mengasah dan mencoba, ranting tersebut pas dengan lubang bor, alat pembuat api manual pun resmi selesai. Setelah alat lengkap, Zube mulai menggunakan seluruh sisa ototnya untuk mengebor demi mendapatkan api.
Melihat ranting itu, kita tahu di pulau terpencil, api bukan hanya untuk memasak, tapi juga garis batas antara makan sashimi terpaksa dan makan seafood bakar yang sesungguhnya. Dan dengan kondisi saat ini, saya yakin Zuber siap mengebor sampai tangannya pegal hanya demi mendapatkan sepotong siput yang tidak terlalu amis. Tidak berhenti di situ, Dube juga harus menggunakan batu untuk membuat parit kecil di atas kayu. Tujuannya agar saat gesekan menghasilkan bara, serbuk kayu yang terbakar merah akan jatuh tepat ke parit itu sehingga api lebih mudah menyala. Kedengarannya simpel, tapi salah sedikit saja, semua usaha akan sia-sia. Setelah beberapa kali mencoba dengan kayu lama yang kurang mendukung, dia memutuskan mencari ranting lain, membelahnya dengan batu, lalu menggunakan batu kecil untuk melubangi bagian tengahnya. Sepertinya kayu sebelumnya kurang kering atau jenisnya tidak pas, jadi kali ini dia lebih berhati-hati. Tetap melakukan prosedur yang sama, membuat lubang dan menyesuaikan mata bor agar pas. Setelah selesai, dia menggali lubang kecil di tanah dengan tangan untuk dijadikan tungku. Di pulau terpencil pun bisa mengatur area dapur terbuka seperti ini, benar-benar orang yang punya kemampuan organisasi. Selanjutnya, Dube mengumpulkan rumput kering dan ranting kecil untuk membuat sarang api. Setelah bahan cukup, dia kembali menghaluskan alat bornya, lalu mulai menggunakan teknik bor kayu tradisional untuk membuat api. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia terus memutar tangannya dengan cepat. Orang biasa mungkin baru beberapa menit sudah ingin menyerah. Tapi bagi Zuber, seorang mantan pegiat gym dengan otot yang terlatih, ini hampir seperti latihan kardio versi survival. Dia mengertakkan gigi, terus mengebor, tangannya berputar tanpa henti. Akhirnya, percikan api kecil muncul bersama asap putih tipis yang membumbung. Momen itu jauh lebih berharga daripada menyalakan saklar lampu. Zuber dengan cepat mengambil serbuk kayu yang membara, meletakkannya di tumpukan rumput kering lalu menggoyang-goyangkannya perlahan. Meniupnya dengan hembusan yang stabil, asap pun mulai menebal. Dia meniup lebih kuat beberapa kali dan boom, api menyala dengan hebat. Dia segera memindahkannya ke lubang api, menambah kayu agar apinya stabil. Maka terciptalah api unggun yang sempurna. Tanpa korek api, tanpa belerang, tanpa alat modern, hanya batu, kayu, dan kekuatan tangan. Setelah menunggu beberapa jam hingga kayu menjadi bara merah, Zuber mulai memanggang kerang dan siput. Giliran siput batu, kali ini bukan lagi sashimi, semuanya langsung dikirim ke atas bara. Satu persatu mengakhiri hidup menempel di batu untuk menjadi hidangan bakar. Hanya beberapa menit kemudian, kerang-kerang mulai terbuka, daging di dalamnya matang sempurna. Zuber mencoba satu, memperlihatkan daging kuning keemasan yang juicy, sangat berbeda dengan rasa amis mentah tadi. Tanpa ragu, dia langsung menyambar daging itu ke mulutnya. Namun, bagi orang berotot seperti Zuber, seafood sebanyak itu hanya cukup disebut sebagai pembuka ringan. Beberapa kerang dan siput jujur saja mungkin hanya cukup untuk pencuci mulut setelah latihan. Tapi dalam kondisi seperti ini, mendapat sedikit protein sudah merupakan keberuntungan besar. Dibandingkan hanya minum air putih untuk bertahan hidup, makan seafood bakar seperti ini jauh lebih mewah. Dan setidaknya, mulai sekarang Zuber sudah punya api, artinya makan selanjutnya tidak perlu lagi berurusan dengan sashimi terpaksa. Saat api sudah stabil dan perut sementara sudah terisi, tatapan mata Zuber tidak lagi hanya menunjukkan kelelahan, tapi juga perhitungan. 48 jam telah berlalu, dia sudah punya air, api, dan peralatan, tapi itu belum cukup untuk bertahan hidup jangka panjang. Apalagi yang tersembunyi di pulau ini, selain kerang, siput, dan rumput laut, apakah ada sumber daging yang lebih besar? Apakah ada jejak hewan, atau bahkan bahaya yang mengintai di dalam hutan? Di episode berikutnya, Dube akan meninggalkan area pantai yang aman untuk masuk lebih dalam ke pulau. Tempat yang belum diketahui apa yang menantinya, sebuah penemuan tak terduga, mangsa besar pertama, atau tantangan yang membuatnya harus membayar mahal. Perjalanan bertahan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai, jangan lewatkan episode selanjutnya, karena apa yang akan terjadi bisa mengubah seluruh peta peperangan untuk bertahan hidup ini.